Hello everybody. In this occasion, I would like to teach you um, about introduction to linguistics. So it means that we need to know what to do to learn a language. The point is, it is a kind of way. What kind of component that we need to learn a language? As we know that there are two kind of language. It is spoken and written. Nah, jadi bahasa itu ada dua, bahasa lisan sama bahasa tulis. Nah, namun keduanya itu ya dalam mempelajari bahasa paling terkecil yaitu tentang phonology, yaitu tentang bunyi-bunyian. Sebelum semuanya terjadi dalam pembelajaran bahasa antara spoken sama written, maka spoken lah yang pertama dulu, sedangkan written adalah kelanjutannya. Nah, maka yang diperlukan adalah phonology, ilmu bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian untuk apa? Ya untuk mengerti maksud, begitu. Nah, phonology. Jadi bahasa itu merupakan sign, merupakan tanda, merupakan simbol. Jadi apa yang di pikiran kita, jadi ini kepala manusia gitu ya, itu semuanya masih dalam angan-angan seperti itu. Nah, angan-angan itu harus diwujud nyatakan berupa sign, tanda-tanda. Apa itu tandanya? Ya kata. Jadi kata adalah tanda sehingga orang lain mengerti apa yang kita maksudkan ini. Kalau kita tidak ungkapkan dalam tanda, dalam simbol, dalam tanda seperti suara, kata yang bersuara gitu, kata yang disuarakan, maka orang tidak mengerti maksud kita. Misalnya kita diam, orang kan nggak mungkin ngerti kita ini mikir apa. Nah, setelah kita sampaikan berupa kata dan bersuara, orang mendengar, maka orang itu akan mengerti. Nah, seperti itu. Oleh karena itu tahap pertama adalah phonology. Nah, phonology itu sendiri, kata itu kadang itu bisa dibagi, bisa tunggal, bisa terdiri dari tunggal, kata tunggal, bisa dia gabungan dari kata-kata lain seperti itu. Nah, oleh karena itu contohnya seperti international gitu ya. Contohnya seperti kata international. Nah, ini berasal dari kata inter sama national. Nah, national berasal dari kata nation plus al gitu, national. Nah, di sini
Pemecahan menjadi bagian terkecil yang bermakna. Ini baca kecil lagi begini. Nah, kalau sudah kecil, paling kecil gini sudah nggak bisa lagi. Inter mau dipecah kayak apa? Nggak bisa. Bermakna inter antar, yaitu nation negara. Nel yang bersifat kenegaraan seperti itu. Nation negara. Oke. Nah, pemecahan hingga terkecil itu ini namanya morfem. Ya, morfem. Oleh karena itu, kegiatan pemecahan filsafat ini disebut morfologi. Ya, ini adalah morfem. Nah, inilah orang belajar bahasa seperti itu. Jadi seperti apa ya? Antar budaya. Nah, padahal kata pertamanya budaya. Nah, kemudian dia menciptakan satu istilah antar budaya. Nah, maka itu sudah menjadi dua morfem. Morfem pertamanya kan budaya. Kemudian ada antar, ada morfem antar. Kemudian menjadi kata antar budaya. Nah, kalau sudah antar sama budaya, sudah antar morfem budaya, sudah nggak bisa pecah lagi seperti itu. Namun kan bermakna gitu loh ya, bermakna. Artinya itu antar punya makna gitu. Misalnya bahasa Indonesia itu ya, antar budaya. Nah, seandainya antar ini dipecah, an sama tar, ya nggak bisa karena nggak punya makna. An apa an itu? Nggak tahu. Tar apa? Nggak bisa. Ya antar ini sudah apa itu sudah satu istilah begitu yang bermakna, nggak bisa pecah lagi, namanya morfem. Nah, setelah itu everybody, setelah kita belajar jadi kata ini yang terkecil kata. Nah, terus kata sendiri, misalnya saya mau bilang gini, duduk gitu, duduk. Saya ketemu orang, duduk, atau saya bilang gini, duduk. Duduk. Nah, kata duduk itu sendiri, kalau kata duduk saja, maka masih bisa dimengerti dari nadanya, dari phonology-nya, dari fonetik. Fonetik itu pengucapannya ya. Nah, dari fonetiknya bisa duduk gitu, duduk. Nah, itu berarti bertanya atau menyuruh atau memerintah seperti itu. Nah, namun ketika kata duduk itu sendiri, maka orang masih bingung duduk apa. Nah, maka dia digabung dengan kata-kata lain. Nah, penggabungan kata-kata itu disebut kalimat. Ya, kalimat itu disebut dengan sinteks ya, sinteks. Sinteks ya. Nah, disebut dengan sinteks. Sinteks itu kalimat. Kalimat itu apa? Sinteks. Nah, sudah disepakati bahwa kalimat itu harus ada subjek, ada verb, ada objek, ada modifier, ya toh? Nah, ini yang sempurna. Kalau subjek sama verb aja, saya makan, orang mengerti gitu sudah. Mereka tidur, orang mengerti. Nah, tapi kalau bilang saya, tidak mengerti orang. Karena apa? Ya memang sih dari unsur sinteksnya nggak memenuhi, karena cuma saya. Karena sinteks itu disebut kalimat kalau ada subjek sama verb gitu. Nah, sinteks itu subjek sama verb. Ya masuk akal juga sih. Coba aja salah satu dikatakan tadi duduk. Orang bingung, duduklah apa? Ngapain gitu? Duduk apa? Saya duduk. Oh, paham. Oh ya, kamu duduk, ngerti gitu. Toh? Nah, sinteks. Nah, sinteks ini kadang itu misalkan saja everybody. Coba aja, subjek sama verb ya. Mereka
mereka apa ya? Mereka gini. Mereka kursi sejuk. Nah, mereka kursi sejuk. Ini kumpulan kata. Namun tidak bisa disebut sinteks karena nggak ada subjek, ada subjek mereka. Kursi juga benda. Sejuk kata sifat. Mereka kursi sejuk. Ya bisa sih disebut sinteks, bisa. Mereka sejuk, mereka kursi sejuk. Mereka kursi sebagai subjeknya sejuk. Namun tidak berarti gitu loh ya. Tidak berarti. Wah, mati gimana ya gitu. Tapi kalau suasananya sejuk, nah itu berarti. Nah, sinteks, jadi sinteks belum, supaya bisa dipahami orang harus berarti. Nah, itulah yang disebut dengan semantics. Ya. Semantics itu makna harus punya makna. Kalau nggak punya makna, nah oleh karena itu harus bunyinya kita pelajari. Kalau seandainya itu kata bentukan bisa dipecah-pecah morfologinya sehingga punya makna, sehingga seperti antar negara punya makna. Oh, antar itu antar negara, antar itu what is the meaning of antar? Antar, oke, antar benua, antar negara seperti itu, oke. International, oke. Kemudian setelah apabila itu dalam bentuk kata, maka masih kurang bisa membuat bermakna. Kita belajar bahasa kan untuk mengetahui makna toh. Maknanya seperti apa, seperti itu. Nah, oleh karena itu setelah morfem sudah kita mengenali bagaimana pecah-pecahnya, untuk mempermudah. Untuk apa sih kita belajar morfologi itu? Ya untuk mengetahui apa itu, mempermudah memahami gitu loh. Mempermudah memahami. International, kita tahu nation aja ada inter, kemudian kita antar negara gitu, international gitu. Mempermudah memahami. Nah, kemudian masuk dalam sentence, kalimat. Nah, kalimat sendiri pun juga itu penggabungan kata-kata. Kata-kata harus digabung untuk mewakili pikiran kita supaya orang paham. Nah, apabila asal gabung, asal sambung gitu, ya kayak orang apa ya, nggak bermakna, orang bingung dijak ngomong gitu toh. Nah, namun ketika mereka bermakna, yaitu ada semantiksnya jalan, yaitu punya makna, maka akan terjadi understanding, ya, mutual understanding, pengertian, saling mengerti satu sama lain. Nah, akhirnya terjadilah apa itu, penggunaan bahasa sebagai komunikasi. Jadi using language for communication, maka terjadi itu. Maka oleh karena itu, introduction to linguistics ini, pengenalan kepada linguistics ini penting karena apa? Itulah asal muasal orang mempelajari bahasa. Kalau mau pelajari kayak gitu. Lalu apa sih gunanya? Ya dulu kalau misalnya itu guru pun akan memahami. Kalau saya guru bahasa, maka paling tidak saya harus mengajar. Kalau bahasa apa? Bahasa manapun kok, bahasa apapun toh, itu kan ada fonetiknya gitu. Nah, kita harus mengenal fonologinya, ilmu bunyinya seperti apa. Kalau bahasa Sunda seperti ini bunyinya, tekanannya seperti ini. Kalau bahasa Inggris seperti ini, ya toh. Pertama seperti dan sebagainya seperti yang saya katakan tadi. Oke, everybody, itulah tentang garis besar tentang introduction to linguistics. Sedangkan selanjutnya kita akan bahas bagian per bagian seperti dalam mata kuliah learning theory, ya toh, seperti yang saya bilang, kita videokan dan kita tentukan topiknya mana, nanti kalian jelaskan, ya. Kalau dalam learning theory saya berikan dalam bahasa Indonesia, kemudian
you coba untuk menyampaikan dalam bahasa Inggris. Nah, tapi di dalam Introduction to Linguistics ini saya berikan materinya bahasa Inggris. Supaya apa? Ya namanya belajar kan ya harus berkembang toh. Nah, apalagi kita dalam bahasa Inggris, tidak semuanya dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya berikan yang bahasa Inggris gitu ya. Namun tidak bertele-tele, yang sederhana gitu. Nanti kalian jelaskan seperti saya menjelaskan seperti ini, pakai kertas gini seperti begini. Oke, everybody? Ya. Nanti saya berikan materi seperti apa. Dan seperti saya bilang di mata kuliah learning theory, bahwa ini adalah seminggu lamanya, supaya karena kamu kan juga harus kerja seperti itu. Ya, jadi kan kalian harus kerja, jadi membagi waktu. Tugas itu tidak hanya mata kuliah yang saya emban, ada mata kuliah lain seperti itu. Namun saya menyadari bahwa karena beban seperti itu, saya tidak memberikan tugas yang banyak-banyak. Mungkin ada 2 subtopik gitu, ada 2 subtopik, dan kemudian please terangkan kepada saya seperti itu. Oke, everybody? So tunggu nanti saya berikan ya materinya. Oke, thank you.